Beralih ke informasi lainnya, Saudara, kalau ngomongin jenjang sarjana, pendidikan lanjutan ini bisa dibilang sebagai modal kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Gambarannya, untuk masuk dunia kerja, banyak perusahaan yang mensyaratkan lulusan sarjana dan mau nggak mau prosesnya harus dijalanin. Tapi sayangnya, ada aja nih mahasiswa yang nggak benar-benar serius kuliah dan ujung-ujungnya ambil jalur pintas agar bisa tetap di wisuda. Wah, jalur model gimana itu? Gas tonton aja skripsi jadi-jadian sarjana karbitan. Bagi beberapa kalangan, pendidikan masih menjadi faktor utama yang menentukan nasib, meskipun tidak sesignifikan era sebelumnya. Pola pikir sebagian masyarakat yang cenderung cari kerja daripada usaha, membuat jenjang pendidikan tinggi masih jadi prioritas. Stempel lulusan pendidikan tinggi masih jadi syarat buat mencari kerja, sehingga mau nggak mau kudu dapat gelar sarjana. Cuma jeleknya nih, nggak semua mahasiswa mampu beresin skripsi atau tugas akhir untuk bisa lulus dan diwisuda. Bisa jadi karena mager or emang otaknya nggak nyampe aja. Endingnya, jalur instan dikejar. Manfaatin joki skripsi, beresin persoalan yang ada. Setelah lobby-lobby dan nego, the day after kami meluncur ke rumahnya buat ngintip langsung kayak mana proses ngejokiin skripsi klien mahasiswanya. Ini udah mulai ngerjain berarti ya, Mas ya? Ya, udah mulai ngerjain, Mas. Ini udah ada beberapa dari bab satunya. Cuman memang belum semua, Mas, karena kan masih awal baru tadi pagi saya ngerjain. Mas, untuk judul ini tuh gimana ngeramunya, Mas? Kalau untuk judul ini saya biasanya gabungin dari beberapa skripsi sih, Mas. Soalnya kan kalau kita mulai dari awal itu butuh waktu yang lama lah. Sedangkan klien kita itu mintanya lebih cepat. Nah, ini untuk yang judul awal itu saya ngambil dari sini, Mas. Jadi kan sama nih untuk judul awal sampai sini ini sama dengan yang ini. Kemudian yang bawahnya ini saya ngambil dari sumber lain. Ini bisa langsung kita lihat. Nah, dari sumber lain ini kan sama. Astaga Dragon, yang ini lebih goks lagi sob. 2 judul skripsi dioplos jadi satu. Ini baru judulnya, isinya mau tahu nggak gimana? Bab satunya saya ngambil dari skripsi yang ini, Mas. Nah, untuk awal itu saya kopas-kopas aja, Mas, semuanya dari bab satunya. Tinggal kopas dulu, Mas. Ini bab 1 nih. Nah, ini bab 1, Mas. Ini udah selesai bab 1. Udah selesai, Mas. Ini bab 1. Untuk bab 3-nya sendiri saya biasanya ngambil dari skripsi yang lain juga, Mas. Nah, ini udah ada dari klien saya sebelumnya. Untuk yang topiknya kurang lebih sama. Jadi ini langsung aja saya ambil di bab 3-nya, Mas. Nah, ini sampai turnover sampai selesai di sini, Mas. Tinggal saya masukin bab 3-nya. Ini, Mas, selesai. Yang ini nggak kaleng-kaleng dan bisa dibilang dahsyat guys. Nggak perlu mikir keras and check out dari meja kerjanya buat cari bahan referensi. 3 bab skripsi kelar nggak lebih dari 1 jam aja. Udah kayak judul lagu. Kalau modal ngejiplak gini, bahaya banget dong. Sebenarnya untuk copy paste itu kita kan ngejar waktu, Mas. Jadi untuk misalnya nanti plagiarismenya atau misalnya ada kesamaan, itu biasanya kita cek dulu, Mas, dari hasil awal itu. Nah, ini biasanya saya pakai untuk kita bisa tahu berapa persentase plagiarismenya. Sebanyak itu ya, Mas ya? Iya, Mas. Jadi nanti kita bisa cek di sini. Nah, ini, Mas, untuk yang tadi kan udah nunggu sekitar 2 menit. Nah, ini sekarang udah muncul nih hasilnya 80%. Nah, ini bisa kita lihat untuk hasilnya. Nah, di sini kan udah muncul untuk hasilnya 80% untuk plagiarismenya. Maksudnya itu apa? Nah, ini masih merah semua, Mas. Jadi tingkat plagiarismenya masih tinggi nih. Nah, kan udah kebaca, pasti tingkat plagiarismenya tinggi. Risiko ambiar kalau yang kayak gini diterusin. Biasanya pakai AI kalau misalnya mau cepat. Jadi kalau awalnya di sini
tinggal kita masukin langsung aja mas untuk file awalnya. Nah ini tinggal kita masukin langsung, kita minta EA-nya. Nah ini udah langsung muncul semuanya mas untuk parafrasenya, mulai dari bab 1. Nah ini kan butuh waktu juga, mulai dari bab 1 nanti sampai ke bab 3 nya mas. Nah nanti dari sini kalau udah kita masuk lagi di web. Di sini nanti kita masukin lagi untuk file yang barunya. Nah ini mas, untuk hasilnya udah keluar. Ini ada 22% sekarang, udah turun. Nah di sini kan udah berkurang yang berwarna, ini udah turun ke 22%. Nah Kalau sebelumnya kita bandingin yang sebelumnya tuh ini. Nah ini kan masih merah semua. Bocah satu ini sob cuma ngandelin teknologi AI. Urusan plagiat bisa kelar tanpa ribet. Artinya, skripsi yang dibuatnya makin layak diajukan ke sidang skripsi mahasiswa. Simple, cepet, praktis. Walau ya curang sih. Wajar aja kalau sampai orderan terakhir lebih dari 40-an skripsi pernah digarapnya. Deadline-nya itu harus selesai cepat. Misalnya dari kliennya minta 1 bulan, itu biasanya di angka 5-6 juta mas. Biar ceritanya nggak nanggung-nanggung, kami datangi lagi salah seorang yang infonya juga lagi jokiin skripsi mahasiswa psikologi. ini klien yang dari kapan nih mas? Ini baru seminggu yang lalu mas. Dan ini minta deadline berapa lama ini mas? Kemarin itu kliennya mas? Ini rencana kemarin itu 1 bulan mas. Ini memang judul permintaan dari mahasiswanya mas? Enggak sih mas, ini judulnya ini malah lebih ke ini. Jadi mahasiswa ini bingung mas mau cek judul apa itu loh. Akhirnya kemarin saya rekomendasikan ini. Akhirnya solusinya untuk menjadi cepat saya mengambil dari skripsi sebelumnya. Nah kebetulan kan saya kan udah menangani lumayan banyak mas, tapi masih satu lingkup dalam psikologi ini. Judul sih nampak ilmiah, tetap aja hasil kawinan dari berbagai skripsi yang udah dipublish sebelumnya. Mungkin udah sepaket kali ya, isi skripsinya pun pasti autopilot. Modal Ctrl C sama Ctrl V doang. Nah ini lagi proses apa ini mas? Ini lagi proses ini mas, mencari referensi. Jadi kan tadi kan ada beberapa yang belum ini nih, belum kuat nih referensinya. Nah gimana? Ini nih sebenarnya untuk membedakan dengan skripsi sebelumnya mas. Nyari referensinya gimana mas? Kalau mencari referensinya sih mudah ya mas ya. Kebetulan ini ada aplikasi mas, namanya ini bisa mencari referensi dari tahun berapapun ada nantinya. Bisa kontrol paste di sini. Oke. Ini kan masih beda-beda mas. Nanti kita tinggal masukkan aja, tinggal kita jadikan satu caranya, tinggal di margin citation. Nah, udah selesai. Ini masalahnya. Jadi skripsi satu dengan yang lain tetap berbeda nantinya, ujung-ujungnya nggak sama. Gitu. Sebagai tanggung jawab moral dan bangun trust kepada klien, bimbingan kecil ala-ala simulasi sidang digelar. Bertemu langsung dengan kliennya, jadi indikasi skripsinya siap maju sidang. Ini tuh nanti untuk poin-poin yang ada di skripsi ini apa aja mas? Nah, poin-poin yang ada di skripsi itu nanti mana tinggalan aja dilihat di bab 2. Bab 2. Ini kan udah ada pengertiannya ya mas ya, pengertian. Nah, yang pertama tuh tadi fokus dengan poin-poin itu di sini. Kedua misal budaya ini, budayanya nggak, budaya itu seperti apa sih budayanya dalam sebuah organisasi itu misal seperti apa budayanya. Nanti boleh aja ini berbeda dengan apa yang masnya ucapkan nanti itu nggak apa-apa, malah itu lebih baik ya. Alasannya itu sebenarnya banyak mas. Salah satunya itu karena sebelumnya saya mengajukan judul kepada dosen saya ditolak. Akhirnya saya mengajukan yang lain ditolak juga. Terus saat saya mengajukan judul yang diterima, ternyata nanti saat mencari latar belakangnya ataupun yang lain itu ternyata tidak sesuai dengan judul yang saya ajukan. Nah ini kan saya kuliah sudah lama ya mas, sudah sekitar masuk semester 13, jadi sebentar lagi
sudah ada pemberitahuan untuk segera menyelesaikan skripsi saya supaya tidak di DO. Mahasiswa males model gini pastinya cuma sekelumit kecil aja kan? Dan yang masih serius buat nyelesain kuliah dengan cara yang benar, yakin lebih bejibun banyaknya. Terus, apa dong yang menyebabkan ini terjadi? Nah, kita itu terbiasa dari SD, SMP, SMA. Kan emang tidak biasa berpikir, tapi lebih banyak menghafal. Jadi C1-nya kuat. Yang kedua adalah literasinya rendah. Yang saya maksud baca tuh bukan buku teks ya, tapi buku referensi. Makanya Indonesia ini masuk 0 buku ya. Dalam 1 tahun, anak-anak Indonesia itu hanya membaca 37 halaman buku referensi. Nah, akhirnya ini kebawa pas kuliah. Karena kan budaya dialognya rendah, budaya nulisnya rendah, budaya bacanya rendah. Ketika kuliah, anak-anak yang tidak punya budaya tadi, begitu nyusun skripsi ya males, maka gunakanlah joki. Apalagi punya uang, kita berhak untuk cemas. Jadi nanti mengurus negara ini pun kan akan mereka. Dan mereka bisa jadi pimpinan-pimpinan ya. Tidak hanya di kementerian, tidak hanya di lembaga, tapi bisa jadi di kantor-kantor kan. Nah menurut saya ini hal-hal instan ini akan terbawa.